Iya, kembali di Risalah Ramadan, semoga berkah bermanfaat, amin. Selamat buka puasa untuk pemirsa yang ada di rumah ya, berbuka dengan yang manis-manis biasanya. Insya Allah puasa hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, tadi Ustadz Azhari sebelum azan maghrib, ini sudah sedikit menjanjikan membahas bagaimana ketika wanita menjadi pemimpin. Iya, memang ada sebagian yang mengatakan tentu yang afdoliyah, yang utama adalah laki-laki. Pendapat itu mengatakan perempuan tidak boleh pemimpin. Jadi saya sendiri berpendapat, dan tentu pendapat saya bukan sesuatu yang baru, juga muqallid terhadap beberapa pendapat ulama kontemporer bahwa perempuan boleh menjadi pemimpin. Kita perlu tahu juga apa alasannya kenapa ada pendapat yang mengatakan perempuan tidak boleh jadi pemimpin. Paling tidak ada dua landasan utama. Yang pertama, Al-Quran mengatakan ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu adalah qawwamnya perempuan gitu. Orang seringkali menginterpretasi atau menjadikan ayat ini sebagai ayat kepemimpinan laki-laki terhadap perempuan. Sehingga konsekuensinya laki-laki lah yang jadi pemimpin, bukan perempuan. Padahal ayat ini bukan sedang berbicara pemimpin, tapi berbicara hal yang bersifat ranjang. Karena kalau dilihat secara sababun nuzul ayat, kenapa kronologi ayat ini turun? Ada seorang perempuan, seorang istri yang ditampar oleh suaminya, lalu kemudian istri ini mengadu kepada Nabi SAW gara-gara suami minta dilayani kebutuhan biologisnya, tapi istri tidak mau, ditampar, lalu kemudian diadukan ke Nabi. Nabi kemudian bilang kisos suaminya. Ketika ingin dikisos, ayat ini turun, ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Jadi ayat ini tidak bicara pemimpin sebenarnya, tapi justru berbicara bagaimana amanah besar di pundak laki-laki untuk melindungi perempuan. Jadi sebenarnya ayat ranjang sebenarnya, bukan ayat pemimpin. Yang kedua, ada hadis yang mengatakan la yuflih, tidak sukses qaumun, satu masyarakat yang dipimpin oleh perempuan. Hadis ini juga sebenarnya bersifat temporer, saat dimana Nabi mengucapkannya waktu itu untuk Ratu Persia kuno yang saat itu kondisi sosial politiknya kocar-kacir, negerinya kemudian stabilitas politiknya kemudian terganggu, dipimpin lagi oleh perempuan yang tidak punya bakat memimpin secara politis. Lalu Nabi ucapkan hadis ini. Jadi hadis ini tidak berlaku umum untuk semua wanita. Artinya wanita dalam pandangan saya, yang tentu juga mengambil pendapat ulama kontemporer, boleh menjadi pemimpin. Baik, kalau kesimpulan untuk diskusi kita hari ini, mungkin bisa dikasih tips-tips sedikit bagaimana agar menjadi pemimpin yang baik dan amanah. Saya kira begini, terlepas dari tensi politik yang sebelumnya kita sudah lewati yang sangat tinggi itu, yang saling fitnah segala macam, kita harus melihat ke diri kita bahwa kita juga pemimpin. Setanggung jawab apa kita memimpin diri kita. Jangan sampai kita menghina pemimpin dalam arti yang makro tadi, tapi kita justru dalam hal yang sama sedang tidak beres memimpin diri kita, keluarga kita, dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Hormatilah pemimpin kita siapapun dia, selagi perintahnya, aturannya tidak melanggar aturan agama, dia tetap pemimpin kita. Jadilah masyarakat yang baik, tentu akan melahirkan pemimpin yang baik. Saya kira itu. Baik, ini apa ya sebenarnya hal yang tidak terlalu sulit kalau kita memegang teguh, tapi untuk menjadi istiqomah ini kan kadang agak susah. Bagaimana agar bisa menjadi pemimpin yang istiqomah? Ya, ingat bahwa jabatan itu titipan. Sementara sesuatu yang dititip itu berarti bukan hak milik, tapi hak titip. Dia akan dilaporkan ke Allah, diperiksa di padang mahsyar, kemana jabatan ini kau pergunakan. Pertanggungjawaban. Wow. Mungkin itu satu dari sekian hal yang membuat kita bisa istiqomah dalam setiap langkah-langkah kita. Dan yang kedua, punya sahabat baik yang bisa mengingatkan kita. Lagi-lagi lingkungan ini berpengaruh besar. Tapi sayangnya kan biasanya ketika kita ada di puncak nih Miki ya, agak-agak lupa daratan lah, lupa dengan semua yang ada di bawah, atau kadang khilafnya manusia adalah ketika posisinya ada di puncak. Kacang lupa sama kulit. Iya benar. Padahal emang kudu dilupain sih. Iya sih. Ya, buat apa diingat kulitnya? Kulitnya. Kalau misalnya seperti ini Pak Ustadz, kalau misalnya ada pemimpin yang harusnya kan dia itu memberikan kebijakan. Nah, tapi itu kebijakannya harus diberikan berdasarkan dari pertimbangan-pertimbangan dari banyak pihak. Misalnya ada masukan-masukan gitu ya. Masukan seperti itu. Nah,
apa ya? Itu hukumnya seperti apa? Nggak ada masalah. Nggak ada masalah sama sekali. Itu berarti kan ada prinsip musyawarah di situ. Ada banyak pendapat, dia mencerna dari sekian banyak pendapat ini mana yang lebih maslahah, yang menghasilkan kebaikan untuk orang banyak. Nah, prinsip musyawarah itu ada dalam Quran. Musyawarah itu dibenarkan oleh agama. Bahkan salah satu ciri orang bijak itu adalah ketika dia menjumpai satu persoalan, dia tidak memutuskannya sendiri, tapi kemudian mengajak berbagai macam pihak untuk terlibat di sana. Itu hal-hal yang sah saja. Apalagi dalam prinsip demokrasi akan banyak pendapat, masukan, kritikan yang harus menjadi bahan pertimbangan. Baik, terakhir Ustadz Azhari mungkin bisa disampaikan pesannya untuk pemimpin dan barangkali calon pemimpin dalam lingkup apapun. Iya, dalam lingkup apapun mudah-mudahan kita bisa menjadi pemimpin yang amanah. Amin. Dalam skala makro mudah-mudahan kita mendapat pemimpin yang baik, yang membuat Indonesia insya Allah lebih baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya Allah. Dan kita menjadi rakyat yang santun, sebagaimana orang Indonesia dikenal seperti itu. Ala kulli hal, ingat bahwa setiap kita pemimpin dan kita akan diminta pertanggungjawabannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih Ustadz Azhari, ini semoga apa yang disampaikan hari ini bisa membawa manfaat untuk Anda pemirsa yang ada di rumah, tentu saja untuk kita juga ya Miki. Untuk Anda para pemimpin tentunya. Dan juga calon pemimpin, tidak pemimpin. lupa. Inilah akhir dari Risalah Ramadan hari ini. Kita ketemu lagi insya Allah besok ya. Betul. Dan Ayu Wardani mewakili semua yang ada di studio pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.